Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3141 sampai bab 3142. Umumnya pendatang baru yang datang ke sini tidak tahu cara mendapatkan poin tanpa melalui kesulitan selama 3 atau 4 bulan, kata kakak ipar Tri. Jadi, masih ada orang lain di sini? Dongfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar ketiga mendengus, tentu saja, sekitar lebih dari setahun yang lalu. Mendengar ini, Ye Chong tercengang. Kakak ipar ketiga ini tidak mungkin membicarakannya. Saat aku hendak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakak ipar ketiga, tiba-tiba terdengar suara batuk dari pintu. Ahem, kemudian akuntan Wang masuk dari luar. Kakak ipar ketiga menyadari bahwa dia kehilangan kata-kata dan segera berhenti berbicara. Oh, ternyata akuntan Wang ada di sini. Ayo, apa yang ingin kamu beli hari ini? Kakak ipar tiga segera mengalihkan topik pembicaraan. Ye Chong dan Dongfeng saling memandang, dan mereka memahami satu sama lain secara diam-diam. Sepertinya orang-orang ini menyembunyikan sesuatu dari mereka. Ternyata kalian bertiga, akuntan Wang memandang Ye Chong dan yang lainnya. Kakak ipar ketiga berkata, ya, ketiga orang ini ada di sini untuk mendapatkan poin. Haha, oke, mendapatkan poin adalah hal yang nyata. Akuntan Wang tersenyum, lihat papan tulis, tertulis jika kamu tertarik dengan pekerjaan apapun yang bisa kamu lakukan minggu ini, cukup daftar ke kakak ipar tiga dan kamu bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan mendapatkan poin. Oke, ayo kita lihat sekarang. Dongfeng tersenyum, kata. Lalu, dia menarik Ye Chong dan Zhou Yutong ke papan tulis. Di papan tulis, 5 baris teks ditulis dengan kapur. 1. Melacak Master Istana Racun Chang Hui. Poin hadiah 50. 2. Mencari kucing putih berekor 9. Poin hadiah 20. 3. Membuka sumur baru. Hadiah poin 20. 4. Kumpulkan Tai Sui 50 kepala ular gunung akan diberi hadiah 30 poin. 5. Bergabung dengan tim eksplorasi Gunung Wangwu akan diberi hadiah 30 poin. Ye Chong tercengang melihat tugas-tugas aneh ini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Ye Chong awalnya berpikir bahwa tugas di sini tidak lebih dari menanam pohon, memotong rumput liar, membantu para janda membawa air, dan membakar kayu bakar untuk kencan buta. Namun di luar dugaan, tugas-tugas ini, bagaimana saya mengatakannya, tidak ada hubungannya dengan desa pegunungan. Master Istana Racun, kucing putih berekor 9, Wang Wushan, dapatkah semuanya ditemukan di desa Nantianmen ini? Ye Chong memandang Dongfeng di sebelahnya. Dongfeng sama penuh keraguannya dengan dia. Hanya Zhou Yutong yang tampaknya puas dengan tugas-tugas ini. Ya, kata-kata ini telah memberi saya inspirasi. Sekarang saya memiliki keinginan untuk menulis semuanya ke dalam novel saya. Apa yang harus saya lakukan? Dongfeng bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah. Ye Chong berkata, karena kita akan melakukannya, mari kita pilih yang memiliki hadiah tertinggi. Dongfeng mengangguk, kemudian, ketiga orang itu berjalan kembali menuju kakak ipar ketiga. Ketika mereka kembali, akuntan Wang sedang berbicara dengan kakak ipar tiga. Apa, ada orang baru datang ke desa? Kakak ipar begitu terkejut hingga dia lupa makan biji melon. Akuntan Wang mengangguk dan berkata dengan suara rendah, sungguh aneh, begitu banyak orang datang tiba-tiba. Ya, tidak akan ada masalah. 4 orang datang berturut-turut, ini belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Aku berhasil, kata kakak ipar ketiga. Akuntan Wang tidak menjawab, lalu berkata, oke, jangan bicarakan ini, ambilkan saya 1 set tempat tidur baru dan siapkan kamar untuk orang baru. Kakak ipar ketiga mengangguk, saya mengerti. Disinilah saya, hanya ada 4 set tempat tidur.
jika satu orang lagi datang ke sini, itu tidak akan cukup. Tapi mereka punya tempat tinggal. Apakah ada banyak rumah yang disiapkan untuk orang luar? Ketika dia menyebutkan ini, akuntan Wang mengeluarkan dompetnya lagi. Penggaris. Kepala desa sudah lama memberitahuku bahwa rumah-rumah kosong ini perlu dibersihkan setiap hari. Tapi kupikir tidak akan ada yang datang. Jadi aku tidak membersihkannya selama beberapa waktu. Lama sekali. Sekarang penuh dengan debu, akuntan Wang He berkata sambil menghela nafas. Saat dia berbicara, dia menggunakan penggaris untuk memukul telapak tangannya dan memukulnya dengan keras. Kakak ipar ketiga sangat ketakutan sehingga dia segera menghentikan akuntan Wang. Akuntan Wang, tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Ada beberapa penduduk desa yang sedang minum-minum, semuanya bersenang-senang diam-diam. Ye Chong, Dong Feng dan Zhou Yutong sudah lama terbiasa dengan adegan ini. Mereka berjalan mendekati mereka berdua. Akuntan Wang, apakah ada orang luar lainnya? Ye Chong bertanya. Ini adalah alam rahasia, dan kondisi untuk masuk ke sini sangat keras. Lingkungan alam membatasi semua orang biasa, dan para kultivator harus melepaskan semua kultivasi mereka jika mereka ingin masuk. Ye Chong ingin masuk ke sini. Berapa banyak usaha yang dia lakukan sebelum mendapatkan pil Qi Huang. Oleh karena itu, sangat jarang orang lain selain Ye Chong bisa masuk. Apakah itu Long Zaiye? Dia menemukan cara untuk masuk. Ye Chong berpikir dalam hati. Namun kemungkinan ini tidak tinggi. Akuntan Wang mengangguk dan tidak banyak bicara. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda sudah memilih tugasnya? Tanya akuntan Wang, mengganti topik pembicaraan. Ye Chong mengangguk. Mari kita pilih tugas pertama. Kamu cukup berani. Memilih tugas yang sulit sejak awal, kakak ipar tiga berkata. Biarkan saya melihat apakah tugas ini masih tersedia. Kuota, saat dia mengatakan itu. Dia mengeluarkan buku catatan hijau dari belakang meja kasir, lalu menjilat seteguk air liur dengan jarinya dan mulai membolak-baliknya. Setelah membuka satu halaman, dia melihatnya dengan hati-hati dan berkata, "Ya, masih ada 2 tempat untuk tugas ini." Ye Chong berpikir sejenak, "Oke, berikan kepada kami." "Apakah kamu yakin?" tanya adik ipar ketiga jalan. Ye Chong mengangguk, kemudian, kakak ipar ketiga mengeluarkan pena dan menulis sesuatu di kertas. "Baiklah, misi ini akan dimulai pukul 3 sore ini. Kita akan berkumpul di kantor desa," kata kakak ipar tiga. Akuntan Wang di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Haha, saya harap Anda sukses." Ye Chong menuliskan apa yang dikatakan kakak ipar ketiga dan pergi bersama Dong Feng dan Zhou Yutong. Ketika pergi, Ye Chong menemukan akuntan Wang dan kakak ipar ketiga masih di sana, berbicara dengan pelan. "Sepertinya pengelola desa ini punya triknya sendiri," kata Dong Feng. "Oh," Zhou Yutong bingung. Dong Feng menjelaskan, desa ini tidak memiliki mata uang. Mereka mendapatkan poin untuk ditukarkan dengan barang-barang dari koperasi pemasok dan pemasaran. Jika mereka tidak melakukan tugas ini, mereka semua akan mati kelaparan. Jadi, penduduk desa dasar di desa ini, lebih seperti pencari nafkah. Mereka semua bekerja untuk kepala desa, Ye Chong menambahkan. "Oh, itulah yang terjadi," kata Zhou Yutong. "Saya tidak tahu tentang yang lain. Tapi jika penduduk desa SD ingin bertahan hidup, mereka perlu mendapatkan makanan dan perbekalan dari koperasi pemasok dan pemasaran. Sayuran yang ditanam di pekarangan saja tidak cukup untuk dimakan. Satu-satunya cara adalah mendapatkan poin dan menukarnya dengan poin. Saya tidak tahu apakah kepala desa Moliking menemukan metode ini sendiri atau mempelajarinya dari dunia kita," kata Dong Feng. Ye Chong mengangkat bahu. "Sebenarnya, yang lebih aku khawatirkan adalah nama-nama misi aneh itu. Apakah tempat-tempat ini benar-benar ada di desa?" Setelah mengatakan itu, mereka berdua berpikir keras. Saat ini, Zhou Yutong berkata, "Hei, tahukah kamu apa yang saya pedulikan sekarang?"
yang saya pedulikan sekarang adalah kita bertiga. Tetapi hanya ada 2 tempat untuk menjalankan misi. Bolehkah saya pergi? Tentu saja tidak, kata Ye Chong dan Dong Feng serempak. Zhou Yutong tidak tahu kapan Ye Chong dan Dong Feng menjadi begitu bersatu. Kenapa? Kenapa? Zhou Yutong menghentakkan kakinya. Aku pergi. Yutong, ini misi pertama kita. Aku tidak tahu apakah di dalam berbahaya. Sister Dong Feng dan aku harus pergi, kata Ye Chong. Dong Feng juga berkata, ya, Saudari Yutong, Anda dapat mengikuti kami dalam misi berikutnya. Zhou Yutong masih sedikit tidak senang. Ye Chong lalu berkata, Yutong, bukankah kamu bilang kamu sudah punya banyak inspirasi? Kenapa kamu tidak segera merekamnya? Jangan terburu-buru, aku masih ingin menunggu dan mengumpulkan semua inspirasi, setelah mengalami misi, kata Zhou Yutong. Ye Chong berkata, Yutong, kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Bahkan jika kamu pergi misi dan mendapatkan inspirasi baru, semua inspirasi dalam pikiranmu akan hilang saat itu. Iya. Saya punya pengalaman dengan hal semacam ini. Jika kamu tidak menuliskan idemu, kamu akan segera melupakannya. Dong Feng juga berkata. Zhou Yutong mengangguk. Apa yang dikatakan kedua orang itu sepertinya masuk akal. Ye Chong melanjutkan, jangan khawatir. Yutong, setelah kami menyelesaikan misi, kami akan memberitahu Anda segala sesuatu tentang misi tersebut. Anda dapat mencari inspirasi darinya. Nah, ini saran yang bagus. Dengan cara ini, Saudari Yutong, jangan buang waktu lagi, kata Dong Feng. Di bawah godaan terus-menerus dari Ye Chong dan Dong Feng, Zhou Yutong akhirnya setuju. Ketiga pria itu kembali ke rumah. Pada sore hari, Zhou Yutong tinggal di rumah, sementara Ye Chong dan Dong Feng melanjutkan misi menemukan istana penguasa racun Chang Hui. Ketika waktu sudah mendekati jam 3, Ye Chong dan Dong Feng tiba di markas desa sesuai kesepakatan. Di kantor depan kantor desa, Ade sudah menunggu di sini. Setelah Ye Chong dan Dong Feng muncul, Ade menyapa mereka dengan antusias. Oh kakak, Bu Dong Feng, saya benar-benar tidak menyangka kamu harus mendapatkan poin secepat ini, kata Ade. Dong Feng berkata sambil tersenyum, ya, karena kamu tinggal di sini, kamu harus tetap melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Ade menggaruk kepalanya, hei, biarkan aku mengantarmu ke sana. Lalu, Ade membawa Ye Chong dan keduanya, di antaranya, berjalan menuju deretan rumah di belakang kantor. Kelilingi ruang kantor dan ikuti jalan beraspal ke arah depan. Sepanjang perjalanan, Dong Feng menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ade tentang misi tersebut. Namun, Ade ini bodoh dan lama tidak berkata apa-apa. Ye Chong hanya mendengar kata-kata seperti tidak benar, dan dapat diteleportasi. Sambil berbincang, Ade sudah membawa Ye Chong dan Dong Feng ke pintu sebuah rumah di barisan belakang. Di depan pintu terdapat pintu rolling shutter berwarna biru. Setelah Ade sampai di depan pintu, ia memasukkan password, kemudian pintu rolling shutter terbuka secara otomatis. Di belakang pintu ada lorong dengan beberapa kotak kardus tua di kedua sisinya. Setelah berjalan melewati lorong, ada pintu lain. Ade berdiri di depan pintu dan mengetuk. Hanya terdengar bunyi, klik kunci pintu terbuka, dan seorang penduduk desa keluar. Penduduk desa ini berkulit gelap dan tidak tinggi. Kapten, ketika penduduk desa melihat Ad, mereka langsung memberi hormat dengan hormat, membuatnya terlihat seperti hal yang sama. Ade mengangguk, bagaimana? Apakah semua orang sudah tiba? Mereka semua ada di sini. Hanya 2 orang yang hilang sekarang, kata penduduk desa sambil melihat ke arah Ye Chong dan Dong Feng. Ade berkata, ini adalah 2 yang tersisa, bawa mereka ke ruang misi. Penduduk desa menjawab, dan kemudian membawa Ye Chong dan Dong Feng masuk. Mereka melewati sebuah koridor, di kedua sisi koridor ada ruangan-ruangan kecil, 4 di setiap sisinya.
4 di sebelah kiri pintunya tertutup, dan pintu di sebelah kanan semuanya terbuka. Kalian, silakan masuk ke ruang misi, kata penduduk desa. Ye Chong dan Dong Feng hendak berjalan bersama ketika mereka dihentikan oleh penduduk desa. Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan? Satu orang dalam satu rumah? Apa kamu tidak tahu ini? Kata penduduk desa. Ye Chong dan Dong Feng melakukan tugas semacam ini untuk pertama kalinya, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Namun, mereka tidak mau repot-repot berdebat dengan penduduk desa. Kedua orang itu saling memandang dan kemudian masing-masing masuk ke sebuah ruangan. Penduduk desa membantu mereka menutup pintu di luar. Ye Chong masuk ke ruangan pertama di sebelah kiri. Ruangan ini tidak besar, kurang dari 4 meter persegi, dan tidak sebesar kamar mandi di rumah pada umumnya. Namun ruangan ini dibangun agar terlihat seperti ruang esports. Ada papan berlubang yang tergantung di dinding, dan ada headphone, keyboard, mouse, dan barang lainnya di papan berlubang tersebut. Ada juga stiker bercahaya di dinding di sisi lain. Ada meja dengan komputer terpasang pada 2 layar. Melihat adegan ini, Ye Chong terdiam. Apakah ini masih desa pegunungan kecil yang terisolasi dari dunia? Lagi pula, bukankah dia mengatakan bahwa dia sedang mencari Chang Hui? Dari tampilan rumah ini, sepertinya tidak bisa menyembunyikan gadis beracun. Ketika Ye Chong tidak yakin harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari speaker di ruangan itu. Halo, selamat datang di misi. Silakan duduk. Suara seorang wanita terdengar dari pengeras suara. Ye Chong menarik bangku dan duduk di depan meja. Tolong nyalakan layar mesinnya, kata suara wanita itu. Ye Chong melihat tombol di atas meja dan mengulurkan tangan untuk menekannya. Lalu hanya terdengar bunyi, klik, dan layar pun terbuka. Cahaya putih menyala di layar. Setelah beberapa kali berkedip, layar langsung mengeluarkan cahaya putih besar. Cahaya putih memenuhi seluruh ruangan, menerangi segala sesuatu di depan Ye Chong. Ye Chong memejamkan matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Saat ini, Ye Chong tidak lagi berada di ruang esports kecil. Lokasinya berada di pinggir jalan semen, dan sesekali ada beberapa mobil yang lalu lalang di jalan tersebut. Ding dong, pesan itu datang dari ponselnya. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia sedang memegang ponsel di tangannya. Ye Chong membukanya dan melihat bahwa itu adalah grup informasi yang baru dibentuk, dan Ye Chong juga ada di dalamnya. Selamat datang seluruh penduduk desa untuk berpartisipasi dalam misi mencari Master Istana Racun. Demi kenyamanan, nama Anda belum diumumkan, hanya nomor kamar Anda yang akan digunakan. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat mengumumkan identitas Anda. Oke, sekarang semua orang bisa ngobrol bebas di grup dan bertukar pikiran. Saya harap semua orang bisa menyelesaikan tugas secepatnya, setelah ketua. Kelompok dari kelompok informasi ini selesai berbicara, dia terdiam. Ye Chong melihat sekeliling dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ade dengan bisa berteleportasi sebelumnya. Saya benar-benar dipindahkan ke tempat lain, benar saja. Itu adalah rumus yang familiar lagi, ternyata menjadi tugasnya. Melihat pemandangan di depannya, Ye Chong berpikir keras. Segala sesuatu yang dia alami sekarang terasa agak familiar, seperti game R yang pernah dimainkan Zhou Yutong sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini metode teknologi tinggi yang sama, tetapi teknologi tinggi semacam ini mungkin tidak populer di seluruh dunia saat ini. Saya benar-benar tidak menyangka desa kecil bisa memiliki metode canggih seperti itu. Ye Chong bertanya-tanya apakah dia mati di sini, dia akan tidak sadarkan diri seperti game R sebelumnya. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, ponsel Ye Chong tiba-tiba berdering. Nomor 6 lah yang berbicara, teman-teman, orang yang ingin kita tangkap mampu menyebarkan racun. Setiap orang harus berhati-hati dan berhati-hati. Bersambung.